Selamat sore Bapak dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan nama saya Cindok Tavias Tungkir dengan NIM 2021141152. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait perkembangan perekonomian Indonesia. Timeline pembahasan saya kali ini terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan kondisi Indonesia saat ini. Yang kedua, teori, indikator, dan data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, teori, indikator, dan data stabilitas perekonomian Indonesia. Yang keempat, teori, indikator, dan data ketenagakerjaan. Yang kelima, teori dan indikator data neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat itu bertambah. Kondisi Indonesia pra-pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19, Indonesia mendera selama 11 bulan lamanya. Sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi virus corona di Indonesia 2 Maret 2020. Banyak yang terjadi pada perekonomian Indonesia seperti krisis ekonomi, krisis kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi nasional. 2. Teori indikator data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kali ini yang pertama akan saya paparkan terkait teori-teori dalam ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan endogen atau endogenous growth theory menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perubahan konsumsi ataupun pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum, baik peraturan, stabilitas, politik, serta kebijakan pemerintah, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi modern. Karakteristik pertumbuhan ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi berbagai kegagalan sistem pasar bebas ataupun pasar global. Kelompok teori ini menganggap tidak mengakui keefektifan sistem pasar ekonomi bebas tanpa campur tangan pemerintah itu sendiri. Maka Harold Domar merupakan salah satu pencetus dari teori pertumbuhan ekonomi modern. C. Pendapat ahli. Pendapat ahli yang saya ambil dan menarik yaitu dari Adam Smith yang mengatakan bahwa perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indikator. Ada 3 indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, pengukuran besar pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau daerah dapat digunakan yaitu PDB atau PDRB. PDB atau produk domestik bruto atau nilai produk domestik regional bruto merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam 1 tahun, atau yang biasa kita kenal GDP, atau Growth Process. 2. Model perekonomian Indonesia. Perekonomian yang terbuka, yang dipimpin sejak Orde Baru perekonomian Indonesia terintegrasi dengan dunia. Maka pada saat itu Indonesia open terhadap dunia global dan membuka ekspor-impor terhadap negara lain. Sehingga pengaruhnya pun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, strategi makroekonomi. Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, apa sih pertumbuhan jika kita menerapkan strategi makroekonomi? Bisa menjadi 2 arah maupun 1 arah. 2 arah di sini bisa menguntungkan terkait kerjasama antara pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pun saling berkesinambungan, ataupun 1 arah atau saling tidak berkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kali ini saya akan memaparkan terkait data tahun 2019 dan 2020. Yang pertama kita akan bahas tentang 2019. Ada apa aja perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Saya menemukan 4 data yang saya ambil dari BPS dan BI juga tentunya. Yang pertama, kontribusi konsumsi rumah tangga meningkat hingga 57%. Yang kedua,
domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau dalam US dollarnya 4.174,9 rupiah dolar. Mohon maaf. Yang ketiga, struktur ekonomi Indonesia secara didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jawa PDB-nya sekitar 59,0%, Pulau Sumatera PDB mencapai 21,32%, dan Pulau Kalimantan PDB-nya sebesar 8,05%. Ekonomi Indonesia triwulan ketiga 2019 dibandingkan triwulan 3 2018, YoY tumbuh sebesar 5,02%, didukung oleh semua lapangan usaha. Jadi pertumbuhan di 2019 ini didorong kebanyakan atau dominan di sektor lapangan pekerjaan ataupun lapangan usaha. Yang di sini paling mendominasi atau berkontribusi yaitu adalah jasa lainnya sebesar 10,72%. Selanjutnya kita akan membahas untuk data tahun 2020. Tahun 2020 terdapat 4 perkembangan yang dominan. Yang pertama, penjualan retail berkontraksi sebesar minus 5,4% YoY pada Maret 2020. Dan pada April 2020, indeks keyakinan konsumen atau IKK menurun menjadi 84,8. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 1 sebesar 2,97% YoY, kuartal 2 5,32% YoY, dan kuartal 3 sebesar 3,49%. Pada akhir tahun 2020, indeks keyakinan konsumen mendekati zona optimis sebesar 96,5%, yang awalnya tahun 2020 bulan Maret, itu indeks keyakinannya menurun 84,8 yaitu pada awal pandemi, dan pada bulan Maret serta April itu berada di level pesimis. Kemudian berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait PSBB, maka Mei 2020 merangkak naik sebesar 77,8%. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020 secara tahunan juga didorong oleh ekspor barang sebesar 0,45%. PMTDB sebesar 0,55 dan konsumsi pemerintah sebesar 0,22%. 3. Teori indikator data stabilitas perekonomian Indonesia. Program stabilitas perekonomian salah satu program yang diinisiasi oleh IMF atau yang kita kenal sebagai Bank Moneter Dunia. Ada secara global atau kita menyebutnya International Monetary Fund. Ini merupakan organisasi dunia guna mengatasi krisis ekonomi pada anggota organisasi seperti Indonesia. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, contohnya UMKM di Indonesia. Indikator. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah demi mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan nasional. Tentu saja kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi krisis, seperti harga barang naik berkali-kali lipat, terjadi inflasi ya, seperti itu. Hal ini pun memberikan ketidakpastian atau menghambat aktivitas ekonomi kita dalam keputusan alokasi sumber daya, investasi, dan pertumbuhan. Indikator dalam mengukur stabilitas makroekonomi, beberapa yang saya ambil, yaitu ada tingkat pertumbuhan GDP pada case yang sebelumnya, slide sebelumnya juga kita bahas GDP atau Gross Domestic Bruto atau nilai pasar barang dan jasa atau lebih dikenal dengan PDB. Yang kedua, exchange rate atau nilai tukar. Jadi nilai tukar rupiah ya. Data 2019 dan 2020. Di sini saya ada beberapa datanya, mari kita bahas pada tahun 2019 dulu. Kuartal 1, PDB real Indonesia stabil di tingkat 5,1%.
Triwulan 1, stabilitas perekonomian keuangan terjaga baik menurut Kementerian Keuangan di yang diambil dari wawancara terhadap Sri Mulyani. Hasil yang telah dirilis BI ini melihat dari beberapa indikator seperti perkembangan perekonomian, baik fiskal, serta pasar keuangan tentunya. Yang ketiga, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6,00%. Yang keempat, Indonesia masuk pada daftar negara kelompok 20 atau kita kenal G20 sebagai negara utama di dunia di bawah India. Namun itu bukan menjadi sebuah pencapaian luar biasa untuk menuju Indonesia dengan finansial tahun 2045. Jadi teman-teman bisa baca. Yang kelima, pasar keuangan domestik masih rendah dan daya saingnya domestik itu berada di peringkat 58 dunia dari 141 negara. Kita beralih ke tahun 2020. Perkembangan nilai tukar pada 11 Desember 2020, yaitu rupiah ditutup pada level 14.085 rupiah per dolar Amerika Serikat. Inflasi berada di level yang rendah dan terkendali. Perkembangan harga pada Desember 2020 itu sebesar 0,35% atau MTM, pada diperkirakan inflasi 2020 sebesar 1,60% YOT atau year of year. Ketiga, triwulan stabilitas perekonomian keuangan terjaga baik. Hal yang dirilis BI melihat dari beberapa indikator juga, seperti yang di sebelahnya, yaitu perkembangan perekonomian, fiskal, serta pasar keuangan. Di tengah berbagai gonjang-ganjing atau masalah di pasar keuangan, Bank Indonesia memperkuat koordinasi antar pemerintah dan otoritas terhadap dampak bagi perekonomian saat pandemi COVID-19. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan huruf. 4. Teori indikator data ketenaga kerjaan. Teori 1. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja di sini diklasifikasikan yaitu penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerja tidak tetap. Selanjutnya, kita akan melihat tentang penganggur terbuka. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Yang kedua, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Yang ketiga, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak memberi pekerjaan karena merasa tidak mungkin ya mendapat pekerjaan. Yang keempat, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja. Peraturan yang mendasari ketenaga kerjaan ini diambil dari keselamatan dan kesehatan kerja, harmoni kerja, dan kelembagaan seperti serikat pekerja atau buruh, lembaga kerjasama bipartit, dan lembaga kerja tripartit. Ini merupakan contoh perkembangan secara struktural atau secara proses dalam ketenaga kerjaan. Mari kita lihat ke indikatornya. Indikator utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ketenaga kerjaan di sini terdapat 9, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, yang kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta jaminan sosial tenaga kerja. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan menurunnya pangsa primer ataupun pertanian, meningkatnya pangsa sektor sekunder, dan pangsa sektor tersier, juga memberikan kontribusi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan ini merupakan dampak dari Indonesia yang menuju ke pasar global tentunya. Next. Saya mempunyai data-data tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, Angkatan Kerja pada Februari 2019 sebanyak
136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibandingkan Februari 2018. Ini pun sejalan dengan jalan naiknya jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja pun juga meningkat, sebesar 0,12% poin. Yang kedua, lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja, terutama pada penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,43% poin, di bidang perdagangan itu 0,39% poin, dan di bidang konstruksi itu 0,34% poin. Dari tiga bidang ini merupakan tiga bidang yang dominan untuk menyumbang pada perkembangan ketenaga kerjaan ya. Rata-rata upah buruh, yang ketiga, kita akan membahas rata-rata upah buruh yang berdasarkan hasil Sarkernas Februari 2019 sebesar 2,79 juta, rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 3,05 juta, dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar 2,33 juta. Tahun 2020 tidak kalah naik ataupun perkembangan majunya ketenaga kerjaan. Mari kita lihat. Penduduk usia kerja naik dan didominasi oleh perempuan. Tahun 2020, usia kerja berdasarkan latar belakang SD atau sekolah dasar ke bawah sebesar 76,63 juta dari total penduduk usia kerja. Di mana usia kerja yang berdasarkan latar belakang SD ini menyumbang paling banyak dibandingkan tingkat pendidikan yang SMP dan SMA. Yang kedua, penarikan pekerja anak ke dunia pendidikan sebanyak 9.000 pekerja. Agustus 2020 yang dilakukan oleh BPS diketahui bahwa sekitar 14,28% dari total PUK terdampak akibat pandemi COVID-19. Satu, yang menjadi pengangguran sekitar 2.562.530 orang atau 1,26%. Yang kedua, yang keluar dari pasar kerja dan masuk menjadi PHK sekitar 757.574 orang atau 0,37%. Yang ketiga, yang tidak bekerja sebanyak 1.772.760 orang atau 0,87%. Dan yang keempat, mengalami pengurangan jam kerja sebesar 24.027.576 orang atau 11,78%. Tentu pengurangan ini berdampak ketika pandemi COVID-19 yang terjadi dari bulan Maret dan melonjak pada bulan April hingga bulan Agustus. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori, indikator, dan data neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia adalah catatan sistematis yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia, atau dengan kata lain, warga negara Indonesia dengan warga negara lain. Yaitu di sini akan berhubungan dengan kemampuan menyerap devisa dan pembayaran melalui transaksi luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Kita akan melihat ketujuan dibuatnya neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, ada mengetahui kondisi negara. Nah, kondisi negara di sini yang dimaksud adalah surplus atau mengalami defisit. Yang kedua, menganalisa barang atau jasa dalam negeri yang disukai negara lain. Atau seperti contohnya, kita sangat banyak melakukan ekspor di bidang kelapa sawit dan tentunya emas, nikel, dan baja. Yang ketiga, mengevaluasi kekurangan dalam transaksi ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, suatu investor yang tiba-tiba secara fluktuatif menurunkan investasinya kepada Indonesia di berbagai bidang ya, contohnya, ataupun di bagian sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kegiatan atau transaksi dalam neraca pembayaran Indonesia. Transaksi berjalan seperti perdagangan barang, jasa-jasa, dan penghasilan. Yang kedua, transaksi modal dan keuangan, yaitu seperti penanaman modal, investasi, surat berharga, dan investasi lainnya. Yang ketiga, perubahan cadangan devisa. Yang keempat, selisih perhitungan. Perkembangan NPI ini tentu saja dilihat dari beberapa sektor ya. Yang pertama dari sektor real, moneter, serta fiskal. Dari sektor real, ini dinilai dari produksi, serta konsumsi, dan investasi. Kalau moneter, itu dilihat dari otoritas moneter, bank umum, dan inflasi. Kalau fiskal,
itu terkait dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan dan menurunkan kapan neraca pembayaran Indonesia itu sebaiknya diputuskan. Penerapan neraca pembayaran internasional dalam perekonomian Indonesia. Hasil analisis dengan model Tirwal-Husseins bahwa variabel ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis neraca pembayaran internasional dengan model di ANSA menunjukkan nilai tukar di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca berjalan. Tentunya ini devaluasi nilai tukar mendorong ekspor. Jadi permintaan ekspornya pasti lebih banyak jika kita meningkatkan neraca pembayaran. Tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, defisit pada dua jenis transaksi, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal dan keuangan. Transaksi berjalan ini meliputi depresiasi mata uang dan proteksionisme. Kalau defisit transaksi modal dan keuangan ini adanya membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik, menaikkan tingkat tabungan, dan defisit transaksi berjalan mengarahkan pada pengangguran. Yang kedua, peningkatan defisit transaksi berjalan dan penurunan surplus transaksi modal dan finansial berakibat peningkatan defisit neraca pembayaran Indonesia. Contoh kasusnya, tahun 2019 ada perkembangan ekonomi global yang kondusif, baik perdagangan dan keuangan. Pada triwulan 1, defisit transaksi sebesar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat, dan triwulan 1 dan 2 terdapat peningkatan defisit transaksi berjalan dan penurunan surplus transaksi modal dan keuangan, yaitu sebesar 4,3 miliar US dollar dan 4,4 miliar US dollar Amerika Serikat. Adapun kebijakan yang dikeluarkan baik Bank Indonesia, pemerintah, serta otoritas terkait, mari kita lihat dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan seperti preemptive dan front-loading ahead to come. Yang kedua, ada fiskal, yaitu terkait dari pemerintahnya. Tentu akan meningkatkan ekspor dan pengendalian impor, karena harus ada keseimbangan antara permintaan domestik dan permintaan domestiknya. Yang ketiga, otoritas. Otoritas di sini bekerja pada kinerja portofolio neto atau investasi pada saham. Mari kita lihat ke indikator neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia sangat penting karena memengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro. Jadi kita sudah membahas di slide sebelumnya, itu ada pendapatan nasional, kesempatan kerja, inflasi, kurs, dan tingkat harga. Neraca pembayaran nantinya akan membantu meramalkan potensi pasar keuangan jangka panjang maupun jangka pendek. Indikator ekonomi menurut BPS ada dua, itu transaksi berjalan dan transaksi modal. Komponen guna mengurangi atau menghilangkan defisit neraca pembayaran internasional yang terjadi di suatu negara dilakukan proses penyeimbangan kembali dengan jalur berikut. Ada jalur pendapatan nasional, tingkat harga, kurs valuta asing, dan tingkat bunga. Saya akan memberikan data tahun 2019 dan 2020. Manajemen keuangan di tahun 2019 mengatakan bahwa neraca pembayaran mengalami surplus sebesar 4,68 miliar US dollar, meningkat signifikan dari neraca pembayaran tahun 2018 atau sebelumnya mengalami defisit sebesar 7,13 miliar. Yang kedua, hasil implementasi bauran kebijakan moneter dan fiskal adalah rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019 itu cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar 129,18 miliar US dollar. Lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional 2018. Tahun 2020 kita melihat ada Kementerian Keuangan
terkait, yaitu Bank Indonesia sebagai perencana kebijakan, merilis angka neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2020 sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2020 meningkat menjadi sebesar 131,7 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Yang ketiga, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,2% dari PDB. 4. Di samping itu, defisit neraca pendapatan mengecil karena kurangnya pembayaran imbal hasil kepada investor asing triwulan 2 yang tercermin pada penurunan kinerja perusahaan. Kesimpulan yang bisa saya ambil, keterkaitan antara pertumbuhan perekonomian, stabilitas perekonomian, neraca pembayaran, dan di bidang ketenaga kerjaannya. Dengan adanya langkah stabilisasi serta penguatan dari pembauran antara Bank Indonesia serta koordinasi dengan pemerintah atau OJK, maka aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik itu tetap terjaga karena menurut saya satu pihak saja yang berjalan atau menjaga stabilitas perekonomian pun tidak akan berjalan berhasil atau lancar. Karena pada saat 2020 itu berbagai strategi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia itu yang pertama ada belanja kesehatan tentunya saat pandemi COVID-19. Yang kedua melanjutkan stimulus fiskal baik di kementerian, lembaga maupun non-lembaga pada sektor pemberi dampak multiplier terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi pembangunan aset atau berbagai peningkatan pembangunan bangsa Indonesia itu meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi semakin banyaknya kegiatan renovasi atau meningkatkan stimulus fiskal itu berhubungan atau berkaitan erat dengan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, belanja pemerintah diarahkan pada produk dalam negeri. Di mana tahun 2019 atau era pemerintahan Jokowi itu menekankan untuk kayak pembelian produk dalam negeri ya, cinta produk gitu. Jadi pengurangan atau pengendalian barang impor. Yang keempat, belanja bantuan sosial atau program sembako, subsidi tenaga kerja. Jadi pada tahun 2020 tuh kayak ada subsidi untuk pajak. Habis itu ada pemberian untuk bantuan berusaha. Jadi itu merupakan sebagai mendorong belanja konsumsi masyarakat. Nah, ini merupakan contoh dari data tahun 2020 terhadap neraca pembayaran Indonesia. Jadi kita bisa melihat di sini neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 minus 8,5, triwulan 2 itu 9,2, triwulan 3 2,1 dan triwulan 4 itu 0,2 atau minus. Ini tuh tadi tuh saya bahas ditopang dengan transaksi berjalan yang berkelanjutan, yaitu di bidang finansial dan modal. Jadi bisa kita lihat di data-data yang telah diberikan oleh Bank Indonesia yang saya ambil pada tahun 2020. Jadi pertumbuhan ini sangat penting ya. Kalau neraca pembayaran Indonesia terus mengalami pengendalian atau peningkatan. Jadi bisa menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Maka kebijakan-kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian Indonesia itu melalui
pengembangan pasar dan produk keuangan. Jadi produk keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pengembangan pasar. Jadi pasar menuju pasar global, baik pasar tenaga kerja maupun pasar keuangan. Dan strategi untuk menjaga stabilitas keuangan tidak harus menurunkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi berbagai kebijakan itu mendukung untuk stabilitas perekonomian Indonesia. Ini adalah referensi yang saya ambil, jadi teman-teman bisa mengecek atau melihatnya dari data-data berikut ini. Sekali lagi, di akhir presentasi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengetikan dan pembacaan. Selamat sore. Terima kasih.